Ya terakhir ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih sekali lagi atas kebersamaan yang sudah ada dan sampai dengan hari terakhir ya, persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Nah, saya ingin menyampaikan juga ada beberapa pertanyaan. Mas itu tadi ngapain kok sebelum selesai kok beberapa kuasa hukum maju ke depan bisik-bisik dan hakim mengatakan oh ini kan sudah selesai. Jangan dianggap apa-apa, itu adalah permohonan dari tim kuasa hukum kami untuk melihat kembali ya berkas-berkas yang mungkin kemarin agak sempat belum dicabut-cabutkan, makanya hakim tunggal tadi mengatakan jangan difoto ya gitu, karena itu hanya boleh iya, karena itu akan berguna bagi kita semuanya ya kalau ada berkas yang diajukan supaya tidak ada lagi nanti misalnya ada pengajuan berkas lagi tapi ternyata berkasnya beda atau timbul misalnya nanti surat penangkapan, surat penahanan dan termasuk surat barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah, yang kemarin pakai kuhab baru ternyata diubah menjadi kuhab lama supaya dicocok-cocokkan. Nah ini kan nggak boleh terjadi meskipun kita nggak boleh suudon begitu ya. Tapi yang jelas adalah hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangadi ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsumar. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada, bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi, itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers, ya itu ada undang-undangnya sendiri tahun 99. Tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada Undang-Undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan Undang-Undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, Undang-Undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs KPU. Ada situs itu dari Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan Undang-Undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan. Nah yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi ya, mentransmisikan ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari itu, nggak ada. Kalau tampilannya beda, lah itu namanya adalah tampilan. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf nih, saya pakai contoh Bu Soraya. Bu Soraya periksa, maaf nih ya Bu, periksa kandungan. Kemudian di situ diperiksa pakai USG. Kemudian di USG tampak, oh ini Bu, maaf Ibu, positif. Ini bayinya, bagus banget. Terus kemudian bayinya ini gerak-gerak. Apa bayi dalam kandungan Ibu ini berubah? Tidak, ini hanya dibaca. Pembacaannya kalau misalnya bayinya itu dulu hitam putih, sekarang berwarna, ya itu adalah teknologi ELA yang saya pakai ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya.
ijazahnya Jokowi apa berubah? Tetap palsu. Nggak ada yang berubah ya. Jadi meskipun kita baca apapun tetap. Nah, jadi itulah alasan kami untuk kemudian kami mengajukan pra peradilan yang kedua ya pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaannya. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian ya terpaksa harus menunggu. Ya menunggu putusan dari pra peradilan yang kedua juga nanti. Itu ya, clear ya. Jadi artinya sekaligus kita umumkan, kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time. Gak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Kan sayang, sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin di dalam dokter. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya dokter Tifa, banyak sekali ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan dokter Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Dokter Eng, Hasiolan Sianipar M. Eng, dokter palsu itu. Nah, kalau dokter palsunya itu sudah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya, gitu loh. Dan tidak ada yang terkait dengan kami secara langsung, apalagi itu yang banyak kan S. Terus balik. Dan itu kan nggak masuk kita semuanya. Kenapa itu masih dibacakan di dokter Tifa? Makanya nanti ketika itu sudah kita lakukan praper semuanya, ya insya Allah itu aja menjadi bahan praper juga bagi kami, karena itu sudah diumumkan publik, ya kan gitu. Jadi itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cadas yang kita gunakan ya, memanfaatkan kuhab baru, memanfaatkan ya, atau membaca kuhab baru, melaksanakan kebaikan kuhab baru, melaksanakan kebaikan kuhab baru. Untuk pemanfaatan enggak ya, melaksanakan kebaikan dari kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Termohonnya, nah ini sama. Termohonnya tetap sama. Kapolda Metro Jaya. Ada, bisa dibaca kok. Udah muncul Dirkrimum Polda Metro Jaya dan penyidik pada Kamnek, Subdit Kamnek Polda Metro Jaya, dan turut termohonnya sama juga. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Kenapa harus ada turut termohon? Supaya tidak ada yang namanya kurang pihak. Ya, jadi harus ada termohon, harus ada turut termohon. Tapi kalau kemudian turut termohon itu tidak hadir menyampaikan kesimpulan pasal hari ini juga nggak apa-apa. Jadi memang sah saja, mereka hanya turut kok, tidak. Tapi tidak perlu aja ya, tidak perlu ada kedunguan. Nanti ada juga yang maju, saya menjadi termohon intervensi. Wah, kata Christopherus ya, itu konyol. Nggak ada yang namanya tergugat intervensi pada perkara perdata. Itu adanya di pada perkara pidana. Maaf, saya itu ada perkara pidana atau pra. Adanya ada di perdata. Oke, itu ya. Oke, terima kasih.